kita, yang dimana kita tujukan itu dengan sungguh-sungguh dan semua itu buat Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Kita bagi berdiri sama-sama.
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih sekali datang pada siang hari ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan menerima apapun yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan kami mendengar dengan baik, kami mau lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Udah siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Amin. Waduh, yang jawab yang di depan nih. Udah siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Amin. Amin. Ayo, Kak Edwin. Oh, ya, ya benar. Kan ini kan ibadah pemuda, kan harusnya lebih semangat ya, harus lebih semangat kan? Itu kenapa aku minta izin, kenapa tiap pemuda pakai kaos, jadi biar kelihatan santai, biar nggak ada yang, biar nggak terlalu tegang gitu loh. Jadi kita gimana, biar lebih bisa mengekspresikan lagi setiap gimana kita mau memuji Tuhan, gimana kita mau nyembah Tuhan, kita ekspresikan lagi. Amin. Amin. Waduh. Sekali lagi ya. Amin. Amin. Wih, nice, nice, yo. Kasih karunia-Mu, kalau segala yang terjadi. Oh, oh, oh.
lebih lama jam ibadahnya maunya lebih lama lagi, tapi karena ada sampai jam 4 ya. Jadi kita boleh silakan duduk, kita siapkan nanti kita untuk memberikan persembahan. Haleluya. Siapa yang cinta Tuhan hari ini? Sekarang dan sampai selama-lamanya, siapa yang cinta Tuhan? Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan mau menabur di ladangnya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita tabur dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita, jerih payah kita gak akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur, pujian, dan penyembahan kembali kami naikkan hanya ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Kau pertimbangkan kami dengan saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami di Kadisi, untuk selalu memuji Engkau Tuhan. Biarlah aliran sungai sukacita-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir setiap hati kami, bahkan Kau ada setiap di ibadah Kadisi ini Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, inilah anak-anak-Mu, Kau melihat setiap isi hati mereka yang mau senantiasa mau menabur, memberi persembahan yang terbaik. Ketika mereka memberi dengan sukacita Tuhan, janji-Mu sudah kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelimpahan terjadi di setiap adik-adik kami, kakak-kakak kami di tempat ini Tuhan. Sukacita terjadi di tempat ini Bapa. Biarlah apa yang kami tabur itu bisa memperluas daerah kerajaan-Mu Tuhan, dan kami memberkati setiap pengurus yang mengelolanya. Biarlah senantiasa Kau memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kami nyatakan siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan.
Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Di pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu, saudaraku. Oh, kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ya, saya umur 21 tahun dan sekarang sementara kuliah STT Kingdom semester 5. Kemungkinan tahun depan udah selesai. Nah, oke. Nggak usah banyak kata, kita masuk ya. Langsung ke poinnya, PPT-nya. Kali ini saya akan bawain pada teman-teman semuanya, temanya tentang adalah merdeka di dalam Tuhan. Semua udah pasti sering dengar kata merdeka. Di sini siapa yang belum tahu arti merdeka? Angkat-angkat. Udah tahu semuanya ya? Tapi teman-teman sadar gak sih? Terkadang kemerdekaan itu Tuhan sudah kasih di setiap kita. Amin. Amin. Tapi ketika kita menjalani hidup, ada sesuatu dua hal yang membuat kita gak merdeka. Contoh nyata, teman-teman tahu kemerdekaan Indonesia di tahun keberapa? Wah, semuanya apa ini berat? Semuanya tahu kan Indonesia merdeka di tahun berapa? Oke, sampai sekarang di tahun 2022, apakah kemerdekaan itu sudah dirasain semua masyarakat? Belum tentu kan? Cuma di zamannya Pak Jokowi ini, kebetulan saya berasal dari NTT, kita baru merasakan yang namanya pembangunan buduk. Buduk ini bukan tempat buduk ya, bukan. Buduk ini tempat untuk menampung air. Oke, jadi saya SMP SMA di Mongere di NTT kalau teman-teman tahu. Tapi kita merasakan fasilitas yang benar-benar didukung, merdeka itu sendiri baru di zamannya Pak Jokowi. Soal itu saya mendukung Pak Jokowi bukan ya. Tapi mirisnya itu adalah kemerdekaannya kita baru rasakan sekarang. Bahwa tahun-tahun kemarin kemana semua kemerdekaan itu? Nah itu sama juga kayak hidupnya kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Tapi apakah masih ada satu dua ruang atau di bagian kita yang belum merdeka? Contoh, masih sakit hati, masih kepahitan, masih sulit mengampuni. Itu contoh di mana kita masih belum merdeka. Makanya di sini saya bawakan tentang merdeka itu sendiri, bahwa kita perlu untuk mengerti arti merdeka itu sendiri. Nah, merdeka dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa terjadi atau berlangsung dengan mudah. Yang kayak kita ngomong kita merdeka, enggak kayak merdeka telapak tangan, tapi semuanya proses. Makanya di sini kita bisa belajar bahwa melahirkan berlangsung melalui proses yang berkesinambungan. Artinya apa? Setiap hari kita harus merdeka. Contoh, hari ini saya baca firman, besok saya baca lagi. Kalau saya bolong, besok saya coba untuk belajar lagi. Jadi kita perlu yang namanya konsisten dalam kemerdekaan itu sendiri. Karena kalau kita nggak konsisten, kita bakal terjebak dalam zonanya kita sendiri. Dalam artian kita nggak akan bisa maju. Makanya di sini di Filipi 3:7-8 kita bisa belajar bahwa hanya orang-orang yang rela tidak memiliki apapun. Di sini bilang, tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi. Malah sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan Kristus itu lebih mulia. Ini pendapatnya Paulus ya. Kita bisa belajar bahwa hanya orang-orang yang rela tidak memiliki apapun yang dapat merdeka. Artinya apa? Sesuatu yang dia banggakan nih, contoh status atau contoh uang atau jabatan, segala yang dia banggakan itu, kalau dia serahkan ke Tuhan, itu bakal lebih powerful banget. Makanya kita bisa belajar di sini bahwa orang-orang yang telah menjadi miliknya Tuhan itu secara fakta yaitu kita. Maksudnya apa? Kita sudah dibaptis, kita sudah menyerahkan diri ke Tuhan, itu secara fakta bahwa kita sudah merdeka. Tapi secara de jure atau secara hukum itu adalah Tuhan Yesus menebus setiap kita. Makanya di sini kita bisa belajar di dalam Galatia 5:1. Baik PPT ya. Di Galatia 5:1 dibilang bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan hukum perhambaan. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita sudah merdeka, jangan mau lagi dikenakan hukum. Maksudnya apa? Jangan mau lagi untuk kita dikuasai oleh kedagingan. Jangan mau lagi hidup kita untuk kita nggak serahkan ke Tuhan lagi. Paham di sini ya? Contoh, kita berada di satu ruangan yang gelap nih, gelap total. Dan akhirnya Tuhan kasih tawaran, kamu mau pindah ke ruangan yang terang nggak? Secara logika, kita pasti milih yang mana?
keterangan, karena kita bisa melihat lebih jelas banyak hal. Tapi yang lucunya dari manusia lebih suka yang digelap ketimbang yang diterang. Ini entah kenapa ya, sifat bawaan manusia gitu. Tuhan bilang jangan membenci, tapi manusia kepingin membenci deh. Tuhan bilang jangan gibah, jangan gosip, tapi semakin gosip semakin sip. Nah ini kadang-kadang sifat manusia yang kita nggak sadar. Itu secara, makanya kita perlu untuk pengandalan diri dari Tuhan. Jadi kita perlu untuk kita serahkan diri kita semua sama Tuhan. Makanya di sini yang ingin saya bahas bahwa poin-poinnya di mana untuk kita dapat konsisten, kita berani terus nih mendengar Tuhan untuk apa sih? Poin pertama itu adalah kita, teman-teman tahu rapid? Ini kan istilah 2 tahun lalu yang sempat booming. Tapi saya dapat sesuatu dari kata rapid ini adalah untuk kita bisa konsisten itu adalah rejoice and pray in the light, yang artinya bersukacita dan berdoa merupakan kesukaan hati. Jadi kita perlu bersukacita, kita perlu berdoa, karena itu merupakan kesukaan hatinya kita. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai lifestyle kita bakal mengalami sesuatu yang berbeda. Contoh, saya bisa dibilang dulu tuh nganggap kayak ikut Tuhan tuh gitu-gitu aja. Jadi kayak saya jujur SMP SMA sudah melayani Tuhan. Jadi kayak datang ibadah melayani di musik, setelah melayani itu berbanding terbalik pahamnya. Jadi kayak habis melayani Tuhan, turun dari mimbar langsung perkataan kotor jalan, omongan-omongan yang gak sehat jalan, merokok masih jalan. Karena saya dulu merokok di SMP. Jadi itu sesuatu yang saya kayak lihat ketika saya Tuhan bawa ke Bali, ditempatkan di tempat pemuritan, itu banyak hal yang saya ubah. Contoh kecilnya lagi nih, ketika saya bangun pagi, saya biasanya dulunya tuh kayak ya gitu-gitu aja sih, bangun pagi langsung get up, langsung mandi. Tapi sekarang enggak. Ketika saya bangun pagi, belajar untuk berdoa. Belajar untuk apa? Serahkan satu hari ini ke Tuhan. Karena jujur, ketika saya bangun pagi dan saya nggak serahkan ke Tuhan, satu hari saya kacau ya. Kacanya itu gimana? Kayak semua planning yang saya buat dari pagi sampai malam tuh kayak berantakan. Tapi ketika saya bersama Tuhan nih, saya doa, Tuhan, saya ingin memulai harinya saya dari pagi, siang, sorenya, malam. Jadi ada satu kejadian di siang, itu bisa buyar, dalam artian kayak ada sesuatu yang mendadak tiba-tiba. Contoh halnya itu adalah kemarin tuh saya bangun pagi, saya sudah serahkan ke Tuhan semua nih, dan sudah saya atur semua kerjaan. Pagi saya ada buat mie, lalu antar ke di jalan pujian, and then sorenya ada latihan di RKP, latihan musik buat hari Minggu. Semua udah selesai. Pulang ke rumah tuh di jam 10. Tahu teman-teman, tiba-tiba sampai ke rumah Om Frankie ngomong, tolong antar barang ini ke Canggu. Bayangin jam 10 sudah antar barang ke Canggu. Tahu saya bukannya milih tolak, enggak, saya cuma bilang siap Om. Tapi saya tahu di Canggu itu pasti macet. Dan tahu ketika itu saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan, tubuh saya sudah nggak sanggup sebenarnya, mata sudah sayup-sayup karena full dari pagi sampai malam tuh ada kegiatan. Dan tahu ketika barang teman pakai mobil, benar, entah kenapa kayak kekuatan Tuhan tuh Tuhan kasih. Akhirnya kita sampai ke rumah Gunung Kidul tuh di jam, kalau nggak salah setengah 12 aja sudah lewat. Itu sudah hampir malam banget dan bersyukurnya Tuhan jaga, Tuhan ada sempat mau tabrakan tapi Tuhan lindungi gitu. Itu yang saya lihat di mana sesuatu yang mendadak ketika kita serahkan ke Tuhan, Tuhan jaga. Jadi kalau teman-teman menganggap kayak suatu kebodohan kalau kita andalkan Tuhan, salah. Tapi kalau kita anggap bahwa itu sesuatu yang bernilai, kita bakal alami dampaknya apa. Dan itu yang saya alami selama hampir 4 tahun di Bali ini. Jadi kita bisa belajar untuk konsisten dalam bersukacita dan berdoa dan jadikan itu sebagai lifestyle kita. Nah, poin kedua yang ingin saya ini ayat satu. Ayatnya itu di 1 Tesalonika 5 dibilang bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Dan gitu. Oke. Poin yang kedua yang ingin saya bawain selain rapid tadi yaitu next sweat. Jadi 2 poin penting yang saya ingin bawain hari ini adalah rapid dan sweat. Sweat yang pertama yaitu apa?
untuk kita bisa konsisten, yaitu stay in God. Stay in God tuh artinya kita perlu untuk tetap di dalam Allah. Artinya apa? Kita dikuasai Tuhan dan setiap saatnya kita tuh Tuhan yang beralih. Contohnya, ini adalah Tuhan, oke? Ini Tuhan ya. Ketika kita serahkan diri kita ke Tuhan, ini kita masuk ke Tuhan. Oke, pertanyaan saya, yang kelihatan siapa? Tuhan kan? Dari atas, bawah, kiri kanan siapa kelihatan? Tuhan kan? Tapi terkadang yang buat kita jatuh, yang buat kita nggak merdeka, kita suka ngintip. Ketika ada masalah, contoh, kita ngintip pelan-pelan. Muncul kepalanya. Tiba-tiba, tangannya muncul. Tiba-tiba, jatuh keluar. Itu yang terkadang terjadi di anak muda zaman sekarang. Oke, jadi kita mesti sadar untuk kita selalu tetap dalam Tuhan. Artinya apa? Setiap saatnya kita perlu serahkan ke Tuhan. Setiap saat. Nah, saya tipikal orang kayak dulunya sama seperti tadi. Senin sampai Sabtu, saya lebih tepatnya kayak munafik. Sorry itu saya bisa ngomong kayak gitu. Karena kenapa saya bilang begitu? Itu sampai sempat juga ke bawah di Gunung Kidul juga. Saya Senin sampai Sabtu tuh murni Gana yang versi A. Minggu tuh Gana yang versi B. Maksudnya apa? Gana yang versi A tuh pokoknya rusak lah. Pulang tengah malam, baru tugas belak-belakan, nggak pernah ada sesuatu yang orang lihat tuh ada tentang Kristus ketika saya di SMP dan SMA. Tapi saya mengalami sesuatu yang berbeda, dan itu yang membuat saya jadi kayak sadar. Masa ini saya kasih teman-teman untuk pahami bahwa lebih keren mana nih? Kita bayangkan aja. Kita hidup, lalu kita berjuang untuk kita bisa serupa sama Tuhan, untuk karakter kita sama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Banyak orang yang terberkati dalam hidup kita. Contoh, Kak Erwin tuh orangnya sabar banget loh. Kak Erwin tuh ketika kita pinjam 5 juta dikasih loh, contoh. Atau Kak Erwin tuh ketika ada kecelakaan ditolongin, contoh. Atau case yang B, yaitu apa? Kak Daniel orangnya tuh suka marah. Atau Kak Daniel tuh muncul di gereja cuma pas, atau lebih gini aja, Gana tuh orangnya muncul di gereja tuh ada pas Natal dan Tahun Baru. Selebihnya tuh hilang di gereja. Nah, kita mau pilih mana? Kita mau jadi dampak orang lain atau kita nggak jadi dampak? Malah bagi saya ya guys, teman-teman, lebih sia-sia kalau kita punya hidup gini. Alurnya tuh bisa kita tebak gitu. Contoh, kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, kita bikin anak, kita buat anak, atau kita menghasilkan anak, kita punya cucu, and then mati. Nggak ada sesuatu yang kita buat. Atau ketika kita lahir, kita sekolah, kita dibaptis, bertobat, berubah, jadi dampak orang yang diberkati. Lebih keren yang mana? Kedua atau yang pertama? Kasih yang kedua. Jadi kita mesti pahami itu. Dan itu yang saya nggak pahami dulu. Akhirnya saya hidup dalam penjara yang namanya hamba dosa. Akhirnya apa? Hidupnya saya nggak jadi apa-apa, teman-teman. Hidupnya saya gitu-gitu aja. Tapi ketika saya sadar hal ini, itulah yang Tuhan kayak arahkan, gini loh kan? Gini loh. Akhirnya saya sadar untuk selalu konsisten di dalam Tuhan sendiri. Ayatnya itu ada di 1 Yohanes 2, 5-6. Dibilang, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kalau kita sadar kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, berarti apa? Hidupnya kita sama dengan Tuhan. Hidupnya kita serupa dengan Tuhan. Jadi begitu ya. Oke, next. Yaitu artinya wake up and walk out. Ya, artinya bangun dan berjalan. Saya ambil di ayatnya Esra 10 ayat 4. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindak. Mengapa saya bahas tentang wake up dan walk out? Itu saya bahas di mana kita anak-anak muda itu nggak boleh diam di zona nyaman. Semua paham kan zona nyaman itu apa?
zona yang dimana kita udah terbiasa dengan gaya hidupnya kita, zona yang dimana kita tanpa sadar itu sesuatu yang perlu kita rubah. Saya punya ilustrasi dimana kalau kita cuma diam aja di zona nyaman dan kita nggak buat apa-apa. Kemudian kita anak muda, kita perlu lakukan sesuatu yang luar biasa. Oke? Saya punya ilustrasi yaitu gini. Ada satu katak. Katak itu tiba-tiba nyemplung di satu periuk. Tanpa sadar, periuk itu sudah diisi air dan air itu sedang dipanasin. Setengah jam berjalan, airnya mulai hangat dan dia masih tetap senang tuh. Dia berenang, dia rasakan nyaman. Ini lumayan enak. Setengah jam kemudian lagi, tanpa sadar dia sudah jadi santap malamnya orang yang punya periuk. Akhirnya apa? Dia mati, dia sia-sia mati. Jadi sama aja kayak hidupnya kita. Kalau kita cuma diam di satu tempat, kita nggak buat apa-apa. Itu sama seperti tadi kata. Dia diam di satu periuk, dia nggak buat apa-apa, and then akhirnya apa? Dia mati di tempat. Tapi di sini saya mengajak teman-teman semuanya, ayo kita bergerak sama-sama. Kita terobos segala keterbatasan, segala kelemahannya kita, segala hal-hal yang kita anggap kayak saya nggak mampu nih, saya nggak bisa. Ingat, bersama Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Bagi saya dulu mustahil. Saya ketika mau kuliah, saya kuliah teologi itu bagi saya sendiri teman-teman, itu bukan sesuatu yang saya inginkan di SMA. Saya dulu kepingin kuliah hukum, tapi Tuhan tuh bawa akhirnya bisa sampai di Bali. Dan Tuhan arahkan saya jadi kayak minat di teologi. Akhirnya puji Tuhan sudah masuk semester 5. Jadi kita sadar kembali bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita tahu Tuhan itu sanggup melakukan segalanya. Makanya begitu. Oke, kita next. Poin yang ketiga, attitude atau sikap. Di sini dia lebih menekankan di mana ayatnya di Amsal 25 ayat 8. Orang yang tak dapat mengenalkan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah di sini kita belajar kenapa saya bahas tentang attitude. Kita perlu sadar bahwa untuk kita bisa merdeka dan kita bisa konsisten, kita perlu untuk mengupgrade diri kita sendiri, yaitu lewat sikap. Nah teman-teman pernah dengar nggak sih yang membuat orang lain atau diri kita bisa maju atau bisa dipromosikan itu adalah apa? Karisma. Karisma itu adalah skillnya kita, knowledge-nya kita, habis itu kepandaian kita di bidang apapun itu, entah itu di musik, entah itu di media, entah itu dimanapun. Tapi yang membuat orang itu bisa bertahan nih di posisi dia sekarang, yaitu apa? Karakter. Mau dia seluar biasa bagaimanapun, tapi kalau karakternya jelek, dia bakal dengan mudahnya jatuh. Paham ya? Contoh, kita pernah lihat sih orang yang pintar banget, tapi karakternya tuh kayak nggak menghargai orang lain. Habis itu sombongnya bukan main. Habis itu kayak besar kepala gitu. Itu bisa dalam hitungan, tapi ada orang yang lebih pintar lagi, bisa ditukar dengan mudahnya. Tapi kalau orang yang sudah pintar, punya karakter yang bagus, dia bakal bertahan di posisi itu. Mau ombak bagaimanapun, mau badai sekalipun, dia bakal bertahan. Makanya kita perlu untuk munculkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa aja? Kasih, sukacita, apa sih lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ada 9 buah roh. Makanya kenapa tadi kita bilang di yang terakhir nih pengendalian diri. Itu perlu banget teman-teman. Kalau kita nggak punya pengendalian diri, bakal seperti kota yang roboh tembok ini. Makanya perlu kita munculkan pengendalian diri dalam diri masing-masing. Oke, kita next. Poin yang terakhir. Untuk kita bisa konsisten di dalam kemerdekaan sendiri yaitu apa? Be a blessing to others, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, di sini kenapa saya bilang untuk menjadi berkat? Karena tadi seperti saya ngomong, hidup kita dalam Tuhan itu seperti akuarium. Teman-teman tahu akuarium? Ketika ada ikan di dalam situ,
di setiap sudut bakal dilihat, di setiap bagian-bagian bakal orang lain lihat. Jadi kalau dia ada luka sedikit, pasti bisa kelihatan. Sama juga kayak kita. Kita di dalam Tuhan tuh, orang-orang di luar sana tuh lihat anak Tuhan tuh gimana sih orangnya? Apakah baik hati atau sombong mungkin? Tapi kalau kita bisa jadi berkat orang lain, itu tanpa sadar ya, mereka bisa ikut kita. Maksudnya apa? Itu saya buat di mana-mana. Ketika saya di mana aja saya berada, saya ketika orang suka mencari relasi. Maksudnya tuh suka mencari teman banyak. Jadi ketika di luar, sifatnya saya tuh kayak suka asik gitu loh. Ketemu siapa aja akhirnya tanpa sadar mereka lihat dan puji Tuhan. Mereka lihat ada sebagian ikut kita di TBC. Dan kalau kita punya sifat kayak gitu, percaya deh, bangku-bangku yang kosong ini masih penuh. Amin. Amin. Kok ragu-ragu gitu? Nah, kalau semua kita punya sifat kayak gitu, percaya deh, TBC canggung pasti sampai ke orang penuh semua. Karena apa? Karena setiap kita, entah itu Kak Mario, entah itu Kak Erwin, Kak Valen, dan semuanya punya karakter yang kayak begini. Enggak perlu deh kita cari-cari kemana aja. Orang lain bakal lihat hidup kita. Akhirnya apa? Mereka cari, bagaimana sih untuk masalah ini kita hadapi? Dan mereka dapat jawaban. Akhirnya mereka ikut kita ke gereja. Dan itu yang saya alami dulu. Saya dulu hidupnya hancur-hancuran, tapi ketika kenal sama satu anak Tuhan, akhirnya dia bawa saya kenal di GBD Wakmomere. Dan sampai sekarang bisa melayani Tuhan juga di IPAU. Dan kebetulan dia juga pemain musik. Jadi itu yang kita bisa belajar, bahwa kalau kita diikutkan ke orang lain, itu kayak ada magnet gitu. Semua besi-besi semua ngikut. Sama juga teman-teman kita di mana aja bisa ngikut. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih perumpamaan yang Tuhan Yesus mengutuki pohon ara? Semua pernah baca ya? Yang tiba-tiba kayak Tuhan datang ke pohon ara, kelihatan aja daunnya lebat, tapi rupanya buahnya nggak ada. Pernah baca semuanya kan? And then apa yang Tuhan buat? Tuhan kutuki itu pohon. Secara logika kan nggak masuk akal. Kok Tuhan kutuki itu pohon, akhirnya pohon itu mati, padahal bukan musimnya. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, itu sebenarnya Tuhan sudah punya pesan untuk kita anak muda. Maksudnya apa? Tuhan mengajarkan kita untuk kita tuh berbuah. Berbuah yang enggak hanya sesuai musim. Ada musim mangga, ada musim jeruk, tapi di sini Tuhan mengajarkan untuk kita tuh berbuah setiap saat. Bukan hanya sesuai musim. Kalau kita sesuai musim, berarti kita bakal bisa ngitung, oh, si Gana nih berbuahnya di bulan Maret atau di bulan Oktober. Akhirnya apa? Di bulan Januari sampai Desember nggak ada buah sama sekali. Tapi Tuhan pinginnya dari awal tahun sampai akhir tahun tuh buah kita nyata. Buah kita tuh harus bisa kelihatan. Makanya di sini Tuhan tuh kayak kasih pesan untuk setiap kita untuk kita tuh sadar bahwa hidup kita tuh harus bisa berbuah. Berbuahnya apa? Berbuah banyak jiwa-jiwa untuk kita bawa ke Tuhan. Jadi kesimpulan yang bisa saya bawakan untuk hari ini, untuk kita bisa dapat konsisten ketika dalam Tuhan tuh ada dua hal, yaitu rapid dan sweat. Rapid yang pertama itu adalah rejoice and pray delight, dan yang terakhir stay in God, yaitu the wake up and walk out attitude and be blessing the others. Ya, jadi kita bisa belajar di sini dua poin ini. Kenapa saya bawa? Kita sadar bahwa kita sudah lewati 2 tahun masa corona. Tapi kita bisa belajar nggak sih? Pelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan setiap kita? Makanya ketika saya bahas merdeka dalam Tuhan, kita perlu untuk konsisten dan kita perlu belajar untuk menghidupi setiap apapun yang kita dengar hari ini. Karena saya cuma pesan untuk setiap kita, bukan suatu kebodohan kita kenal Tuhan. Bukan suatu kebodohan kita bisa ikut Tuhan, tapi suatu keberuntungan. Kalau orang ini bilang beruntung, kalau kita dalam Tuhan dia bilang beruntung. Kita udah kenal Tuhan, kita udah mengalami Tuhan, dan jangan sampai hanya sampai di kita doang. Biar itu bisa kedengaran ke orang lain. Amin. Sama seperti kita minum obat, kita sembuh, tiba-tiba teman kita di sebelah sakit, masuk kita diare.
Pasti kita bakal kasih saran, bro ada obat lagi, cobain kan. Akhirnya dia sembuh. Orang B ini pindah ke orang C, dan dia sakit. Akhirnya apa? Orang C ini sembuh. Orang C ini pindah ke D. Akhirnya apa? Banyak jiwa yang dimenangkan ini. Jadi kita perlu sadar dimulai dari siapa? Dari kita. Jangan tunggu orang lain. Harus mulai dari kita. Makanya satu poin yang bisa saya bawa untuk hari ini, merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Amin. Yesus bless you. Oke, kita siapin hati kita untuk kita sadar bahwa hidup kita itu Tuhan selalu lihat setiap saatnya. Untuk kita sadar apapun yang kita buat, kita harus diberikan. Amin teman-teman. Oke, kita pejamkan mata dan kita rasakan kebaikan Tuhan setiap kita. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Kau sungguh baik buat kami. Kami sudah rusak. Kami pernah jatuh dalam dosa. Kami yang pernah terpuruk Tuhan, tapi Engkau nggak biarkan kami. Engkau masih tetap setia bersama kami Tuhan. Walaupun kami nggak setia, tapi Engkau tetap setia untuk menunggu kami bisa kembali. Di saat ini, bagi teman-teman kami yang ada mendengarkan firman ini Tuhan, biar kami belajar untuk terus konsisten, untuk kami bisa terus belajar berbuah. Kami belajar untuk kami bertindak menghidupi firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Roh Kudus memampukan kami dalam setiap keterbatasan kami Bapa, karena kami jujur kami yang sanggup sendiri. Terima kasih Yesus. Ku bawa hatiku penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hati
Satu hal yang kita tangkap bahwa kemerdekaan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi anugerah daripada Tuhan kepada kita. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Kak Steph beberapa minggu yang lalu? Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Amin. Jadi kita dimerdekakan karena kasih karunia daripada Tuhan. Itu bukan usaha kita, tapi pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. Jangan sia-siakan kemerdekaan itu, karena banyak orang masih diperbudak oleh dosa mereka, karena tidak mampu untuk melepaskan diri dari budak dosa. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan itu secara cuma-cuma dalam hidup kita. Saya percaya adik-adik semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Sudah? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur Bapa di surga karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami dan kami dimerdekakan. Dan hidup kami benar-benar merdeka. Itu anugerah daripada Bapa. Dan sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Kesempatan yang terbaik ini, kami mau bersekutu dengan tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setiap dosa harus ditebus dengan darah. Tetapi kita tidak perlu mengorbankan darah binatang lagi, karena kita punya darah anak domba Allah yang kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Di mana kita yang seharusnya digantung di kayu salib, tapi Tuhan kita menggantikan kita, sehingga kita dimerdekakan dan kita benar-benar merdeka. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah perjanjian baru, yang di atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau dimanapun kau berada, di studimu, di pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Jadilah berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang terima berkat karena